ini tentu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pengakuan dari si pelaku apabila jika pelaku membantah dan mengingkari perbuatan yang dilakukannya. Namun harus dilihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Terhadap hal ini dapat dipedomani pendapat PAF Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung 1984 halaman 282 yang menyatakan bahwa memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang-kadang hakim harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan yang mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatan itu telah ia atau pelaku lakukan. Berpedoman pada pandangan doktrin hukum pidana terhadap pengertian unsur dengan sengaja, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam membuktikan adanya kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam perbuatannya tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan ini berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yakni saksi Nur Hasan, Kusnadi, Rosa Purwobekti, Arif Budi Raharjo, dan didukung pula alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku tanggal 8 Januari 2020. Selanjutnya komunikasi pesan WhatsApp antara Kusnadi nomor 447-455-782-005 yang tersimpan sebagai Garabaskara dengan terdakwa nomor 447-401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo, keterangan ahli digital forensik Hafni Ferdian, kemudian keterangan ahli ilmu komputer dan teknologi informasi Insinyur Bob Hardian Syahbudin, keterangan ahli hukum pidana Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, keterangan ahli linguistik Dr. Frans Asisi Datang, dan alat bukti surat berupa 1. Laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK /03 KPK /01 2020 tanggal 9 Januari 2020. 2. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07 D.00 /01 2020 tanggal 9 Januari 2020. 3. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07A titik 2020 /dik.00 /01 /04 2021 tanggal 15 April 2021. 4. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07B titik 2020 /dik.00 /01 /05 2023 tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan izin majelis 19, yaitu surat daftar pencarian orang atau DPO atas nama Harun Masiku nomor R-5739 /dik.01.02 /01 /23 2024 tanggal 5 Desember 2024. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Yaitu menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Pada tanggal 20 Desember 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlidik /146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal adanya komunikasi telepon antara Wahyu Setiawan nomor telepon 0813-84315189 dengan Agustiani Tio Fridelina nomor telepon 0813-822-81866 yang terjadi pada sekira pukul 08.58 WIB yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih sampai dengan
Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi nomor handphone milik pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa sampai dengan pukul 18.00 WIB, petugas KPK terus mencari keberadaan Harun Masiku dengan memantau posisi Harun Masiku dari teleponnya nomor 812-1890-1636 yang saat itu diketahui Harun Masiku berada di sekitar Grand Hyatt Jakarta. Bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB ada pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan Liputan6.com, sehingga pada pukul 17.58 WIB terdakwa yang saat itu sedang bersama Kusnadi di gedung Menara Kompas mematikan telepon genggamnya nomor 8111929889. Selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan kepada Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 082213684494 menghubungi nomor 081218901636 milik Harun Masiku, menyampaikan agar Harun Masiku merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian Cut Mutia Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan. Menindaklanjuti perintah terdakwa dan atas bantuan Nur Hasan pada pukul 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nur Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku yang berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /Dik-00/01/2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR bersama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap /01-dik-01-01-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini, sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO atas nama Harun Masiku nomor R-143-Dik-01-02-01-01-23
R-01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R-359/Dik-01/01/23/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL /38/01.00/23/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2024 terdakwa dengan menggunakan nomor 44740137429 mengirim pesan WhatsApp kepada Kusnadi di nomor 4474557820005 memerintahkan untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 081219707860 sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di perkara atas nama tersangka Harun Masiku. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggam merek iPhone 15 dengan nomor 44747494708 kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan kepada Kusnadi, sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 0811929889 tersimpan dengan nama Hasto New. Kemudian nomor 0811119388 tersimpan dengan nama Hasto New. Nomor 0811142370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Hasto. Dan nomor 0811929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 17.58 WIB, terdakwa telah mengetahui adanya kegiatan tangkap tangan oleh KPK di KPU, sehingga terdakwa mematikan telepon genggam miliknya dengan nomor 081119299889 dan telah mengetahui bahwa Harun Masiku sedang dicari oleh petugas KPK. Kemudian memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggamnya dan meminta Harun Masiku standby di kantor DPP PDI Perjuangan. Dengan demikian, terdakwa telah memiliki niat agar keberadaannya dan keberadaan Harun Masiku tidak diketahui oleh petugas KPK, serta mencegah agar penyidikan yang akan dilakukan terhadap Harun Masiku tidak terjadi. Pada tanggal 6 Juni 2024, justru terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku sebelum terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi untuk perkara atas nama tersangka Harun Masiku dengan maksud agar tidak ditemukan alat bukti yang berkaitan dengan Harun Masiku sebagai antisipasi jika dilakukan upaya paksa oleh penyidik KPK. Bahkan pada tanggal 10 Juni 2024 saat terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi, terdakwa telah mengkondisikan dengan membawa telepon genggam merek Vivo 1713 warna putih nomor IMEI 18652280315275352 yang tidak berisi informasi apapun untuk mengelabui penyidik KPK.
Sedangkan telepon genggam merek iPhone 15 model NTP63 PA garis datar, kami ulangi, garis datar A SND7C02N3F6C milik terdakwa dengan nomor 447-4749-47808 dititipkan pada Kusnadi. Terdakwa mengetahui atau menginsyafi perbuatan terdakwa yang meminta Kusnadi menenggelamkan telepon genggam berakibat penyidik KPK tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 08111929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu, kemudian nomor 081119388 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu, nomor 811142370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto, dan nomor 08111929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 81219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Selain itu, terdakwa dengan sengaja menggunakan nomor luar negeri sebagai tindakan antisipasi terhadap perkara atas nama Harun Masiku yang masih berproses, yaitu adanya pemeriksaan saksi dan penggeledahan, dengan maksud untuk menyamarkan jejak komunikasi dan menghindari pantauan penyidik KPK yang menangani perkara Harun Masiku. Hal ini bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa komunikasi antara terdakwa dengan Kusnadi selaku ajudan yang menggunakan nama-nama samaran yang tidak terikat langsung dengan identitas asli terdakwa maupun Kusnadi, seperti nama Gara Baskara yang digunakan oleh Kusnadi untuk nomor 447455782005. Sedangkan terdakwa menggunakan nama Sri Rejeki Hastomo untuk nomor 44741374259 dan nama Sri Rejeki 3.0 untuk nomor 447474947808. Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana, terdakwa melibatkan orang-orang di sekitarnya yaitu Kusnadi, staf kesekretariatan pada DPP PDIP yang sehari-hari tugasnya melekat pada terdakwa, dan Nur Hasan, tenaga pengamanan atau security pada kantor DPP PDIP. Hal ini sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk memutus rantai komunikasi antara terdakwa dengan Harun Masiku yang seolah-olah tidak ada komunikasi langsung antara terdakwa sebagai pemberi perintah dengan Harun Masiku acak keberadaan Harun Masiku yang berakibat pada penyidikan perkara atas nama tersangka Harun Masiku tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, maka terdakwa telah secara nyata mengetahui dan menghendaki bahwa Harun Masiku merupakan tersangka yang sedang dicari KPK dan sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik KPK, serta menghendaki agar penyidikan dalam perkara tersangka Harun Masiku tidak berjalan lancar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat unsur dengan sengaja telah dapat dibuktikan. 1.3, unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bahwa izin untuk ini kami tidak bacakan dan dianggap telah dibacakan. Kemudian kami langsung halaman 4, di mana bahwa karena unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur kesengajaan yang mendahuluinya, maka untuk membuktikan unsur ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari uraian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan ini, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur dengan sengaja, yang selanjutnya dihubungkan dengan pandangan doktrin ilmu hukum pidana, sebagaimana pembahasan berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Untuk uraiannya izin majelis tidak kami baca. Oh, izin majelis kami ya. Oke.
November 2009, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlidik garis datar 134 garing 01 garing 11 garing 2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK bahwa atas laporan tersebut pada tanggal 2 perintah penyelidikan Sprinlidik garis datar 146 garing 01 garing 12 garing 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI. Penyelidikan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 petugas KPK menerima informasi adanya komunikasi telepon antara Wahyu Setiawan dengan nomor telepon 384315189 dengan Agustiani Tio Fridelina nomor telepon 081382281866 yang jadi pada sekira pukul 08.58 WIB yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih 2019 sampai dengan 2024 sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi nomor handphone milik pihak-pihak yang diduga terlibat yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa sampai dengan pukul 18.00 WIB, petugas KPK terus mencari keberadaan Harun Masiku dengan memantau posisi Harun Masiku dari teleponnya nomor 0812 1890 1636 yang saat itu diketahui Harun Masiku berada di sekitar Grand Hyatt Jakarta. Bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB ada pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan liputan6.com. Sehingga pada pukul 17.58 WIB, terdakwa yang saat itu sedang bersama Kusnadi di gedung Menara Kompas mematikan telepon genggamnya nomor 08111 929889. Selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan kepada Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 08221 3684494 menghubungi nomor 0812 1890 1636 milik Harun Masiku, menyampaikan agar Harun Masiku merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian Cut Mutia Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa dan atas bantuan Nur Hasan pada keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nur Hasan dengan nomor 0822 13684494 yang mengarah ke sekitar rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir. Bahwa sekira pukul 19.14 WIB, petugas KPK mendapati informasi posisi Nur Hasan bersama-sama dengan Harun Masiku mengarah ke Jakarta Selatan dan pada pukul 20.00 WIB terpantau di posisi yang sama dengan Kusnadi selaku ajudan terdakwa yang sejak pukul 18.45 WIB telah berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA. Kemudian petugas KPK mendatangi PT IKA namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku.
Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07-Dik-00-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprintkap /01-01-02-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabar Reskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO atas nama Harun Masiku nomor R/01-1/01-01-1/23/01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor 29/1-01-23/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. Bahwa di persidangan terdakwa membantah keterlibatannya dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu tidak pernah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam dan standby di DPP PDIP. Bantahan terdakwa tersebut tidak berdasar sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 15.56 WIB, petugas KPK memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi sebagaimana yang diterangkan oleh ahli BOP Hardian Syahbudin yang menunjukkan posisi telepon genggam nomor 08111929889 milik terdakwa terpantau di sekitar kantor DPP PDIP sebagaimana data CDR dengan lokasi yaitu dianggap dibacakan dan satu kesatuan dalam tuntutan kami. Namun sebelum petugas KPK mengamankan terdakwa di kantor DPP PDIP pada sekira pukul 16:11 WIB didapatkan informasi bahwa terdakwa telah berpindah lokasi sebagaimana foto berikut terlampir dalam surat tuntutan kami. Selanjutnya petugas KPK mengikuti namun kehilangan jejak dan tidak bisa mengamankan terdakwa sehingga petugas KPK memantau posisi telepon genggam terdakwa nomor 08111929889. Selain itu, petugas KPK juga memantau posisi telepon genggam nomor 081219707860 milik Kusnadi yang merupakan ajudan terdakwa, di mana posisi Kusnadi dan terdakwa antara pukul 16.42 WIB sampai dengan pukul 17.45 WIB berada di sekitar Senayan, Kecamatan Tanah Abang. Yaitu izin untuk ini juga satu kesatuan sedang ada bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB, terdakwa mengetahui adanya pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan liputan6.com, sehingga terdakwa langsung mematikan telepon genggamnya pada sekira pukul 17.58 WIB. Di persidangan terdakwa berdalih bahwa tanggal 8 Januari 2020 pukul 19.41 WIB masih berada di Menara Kompas. Hal tersebut didasarkan pada bukti berita online kompas.id
yang ditayangkan di persidangan sehingga tidak benar jika terdakwa pada saat itu berada di PT IKA. Yaitu linknya izin dalam tuntutan kami bahwa dalih yang disampaikan oleh terdakwa tersebut tidak berdasar karena jam yang tercantum dalam berita media online tersebut adalah jam tayang berita di media, bukan real time peristiwa terdakwa berada di Menara Kompas. Di samping itu tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung fakta bahwa pada jam tersebut terdakwa benar-benar berada di Menara Kompas selain keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian dalih tersebut haruslah ditolak. Bahwa pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 822 84494 menghubungi nomor 0812 18901636 milik Harun Masiku yang saat itu masih dalam pencarian petugas KPK. Menyampaikan amanat dari Bapak yang maksudnya adalah amanat dari terdakwa agar Harun Masiku juga mematikan telepon genggamnya dengan cara merendam dalam air dengan tujuan agar tidak bisa dilacak posisinya dan data-data yang ada dalam telepon genggam tidak bisa diambil. Selain itu, Harun Masiku juga diminta untuk standby di kantor DPP PDIP. Dari rangkaian peristiwa tersebut ada keterkaitan antara terdakwa yang mematikan telepon genggamnya nomor 08111 929889 pada sekira pukul 17.58 WIB. Setelah ada pemberitaan mengenai kegiatan tangkap tangan oleh petugas KPK dengan perintah kepada Harun Masiku untuk mematikan telepon genggamnya dan merendam dalam air yang disampaikan melalui Nur Hasan. Selain itu, penyebutan Bapak yang merujuk kepada terdakwa biasa dilakukan oleh admin atau staf di DPP PDIP seperti saksi Nur Hasan tersebut maupun saksi Kusnadi dan Ratna Paramita Kirana, misalnya penyebutan tamu Bapak Pak Edward, Bapak kemarin yang ngomong besok jam 13 ada rapat tentang HM, Bapak undangan ke KPK-nya kapan? 5 menit lagi Bapak sampai. Dan penyebutan oleh saksi Kusnadi minta KTP Bapak. Lalu dibalas oleh Ratna Paramita Kirana dengan mengirimkan foto KTP atas nama terdakwa sebagaimana komunikasi dalam pesan WhatsApp. Izin majelis terlampir dalam surat tuntutan kami. Kemudian dengan demikian, maka semakin meyakinkan bahwa Bapak yang menyampaikan amanat kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan adalah terdakwa. Dengan kata lain, menjadi tidak logis jika dimaksud amanat dari Bapak adalah amanat dari 2 orang berperawakan tegap seperti anggota yang mendatangi Nur Hasan. Karena selain Nur Hasan tidak bisa menjelaskan mengenai profil kedua orang tersebut dan apa kepentingan yang mendatangi Nur Hasan, kemudian menggunakan telepon genggam milik Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Juga tidak terlihat adanya keterlibatan pihak lain, khususnya kedua orang tersebut dalam urusan Harun Masiku di KPU. Selain itu, dalil Nur Hasan yang merasa terancam jiwanya karena dipaksa menghubungi Harun Masiku oleh 2 orang berperawakan tegap adalah tidak berdasar. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut. 1. Lokasi kejadian pengancaman tersebut di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, tempat di mana Nur Hasan sehari-hari bekerja selain di kantor DPP PDIP. Sehingga apabila memang benar-benar merasa terancam jiwanya, Nur Hasan bisa segera meminta bantuan orang yang ada di tempat itu untuk membantu. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Cecep Hidayat yang menerangkan bahwa Nur Hasan salah satu staf di rumah aspirasi yang terbiasa melayani tamu-tamu yang berkunjung di rumah aspirasi. Selain itu, berdasarkan keterangan terdakwa, rumah aspirasi tidak pernah sepi. Oleh karena pada hakikatnya, rumah aspirasi adalah rumah rakyat sehingga siapapun yang datang akan dilayani dengan baik. 2. Bahwa pengancaman yang dialami oleh Nur Hasan dilakukan di lokasi rumah aspirasi dan saat itu Nur Hasan sedang melaksanakan tugas. Hal ini berhubungan dengan stabilitas keamanan di rumah aspirasi, namun pada kenyataannya Nur Hasan tidak pernah melaporkan kejadian pengancaman tersebut baik kepada penanggung jawab keamanan di rumah aspirasi maupun penanggung jawab keamanan kantor DPP PDIP. Justru keterangan mengenai adanya ancaman dari 2 orang berperawakan tegap baru muncul saat Nur Hasan memberikan keterangan di BAP. 3.
bahwa di persidangan Nur Hasan menerangkan merasa terancam jiwanya karena dipaksa untuk menghubungi Harun Masiku dan seolah-olah diancam dengan menggunakan senjata. Namun Nur Hasan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Berdasarkan alasan tersebut, maka keterangan Nur Hasan terkait adanya pihak-pihak yang mengancam dirinya haruslah dikesampingkan. Mengenai keterangan saksi Nur Hasan yang menyampaikan tidak mengenal Harun Masiku dan tidak menyimpan nomor telepon 0812 1890 1636 milik Harun Masiku juga menunjukkan kebohongan saksi Nur Hasan karena dalam rekaman percakapan tanggal 8 Januari 2020, meskipun di awal percakapan Nur Hasan tidak mengenalkan dirinya, namun Harun Masiku sudah langsung mengetahui bahwa yang menelpon adalah Nur Hasan. Terbukti Harun Masiku langsung menyebut Pak Hasan. Begitupun Nur Hasan menyebut Harun Masiku dengan perkataan Pak Harun. Selain itu, berdasarkan keterangan ahli, Dr. Frans Assisi datang, kata Bapak dari segi sosiolinguistik mengarah kepada seseorang yang dihormati, mempunyai posisi tinggi atau memiliki posisi sentral. Kemudian ahli kaitkan dengan lanjutan percakapan antara Nur Hasan dan Harun Masiku tersebut menyebut kata DPP, SS yang maksudnya adalah DPP adalah kantornya terdakwa dan SS adalah Jalan Sultan Syahrir, tempat di mana lokasi berkegiatan terdakwa sehingga ahli berkesimpulan kata Bapak sesuai konteks yang dimaksud adalah terdakwa. Selain itu, ketika Harun Masiku mengatakan kalimat Bapak di mana? Lalu Nur Hasan menjawab, Bapak di luar. Dalam hal ini menurut ahli, dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksudkan Bapak adalah seseorang selain di antara mereka, Harun Masiku dan Nur Hasan, yang jika dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yang menyatakan saat itu sedang ada kegiatan di Menara Kompas, justru semakin menguatkan bahwa fakta Bapak yang dimaksud adalah terdakwa. Demikian pula keterangan saksi Nur Hasan yang menerangkan setelah Nur Hasan bertemu dengan Harun Masiku di depan Hotel Sofian Jalan Cut Mutia, kemudian Nur Hasan kembali lagi ke rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, setelah itu tidak kemana-mana sampai dengan pulang pada pukul 21.00 WIB. Keterangan Nur Hasan ini tidak bersesuaian dengan alat bukti berupa call detail record yang menunjukkan pergerakan posisi Nur Hasan sejak pukul 18.40 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, yaitu Nur Hasan bergerak mengarah ke Hotel Sofian sebagaimana update posisi nomor 0822 1368 4494 pada pukul 18.40 berada di sekitar Gondang Dia. Kemudian pada pukul 18.52 WIB, telepon genggam Nur Hasan berada di sekitar rumah aspirasi sesuai dengan titik koordinat Google Maps, di mana didapat di depan persidangan, saksi Nur Hasan menerangkan yang bersangkutan kembali ke rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir 12A. Hal ini bersesuaian dengan rekaman pembicaraan sebelumnya yang memerintahkan agar Harun Masiku ke DPP. Sebagaimana transkrip, halo Pak, Bapak suruh kemana? Bapak suruh kemana? Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Iya. Sehingga sejak Harun Masiku mematikan telepon genggamnya pukul 18.52 WIB, Harun Masiku bersama dengan Nur Hasan tidak menuju ke kantor DPP PDIP sebagaimana perintah terdakwa, namun di sekitar rumah aspirasi. Setelah itu, Harun Masiku bersama dengan Nur Hasan bergerak menuju Jakarta Selatan sebagaimana titik koordinat telepon nomor 0822 1368 4494 pada pukul 19.14 WIB sebagaimana titik Google Maps. Kemudian pada pukul 19.29 WIB dan pada pukul 20.00 WIB berada di titik koordinat yang sama antara Nur Hasan bersama Harun Masiku dengan Kusnadi bersama dengan terdakwa di daerah sekitar PT IKA, sehingga petugas KPK yang bertugas mengamankan Harun Masiku dengan petugas KPK yang bertugas mengamankan terdakwa bertemu di PT IKA untuk menyisir di sekitar titik koordinat telepon nomor 0822 1368 4494 milik Nur Hasan dan nomor 0812 19707860 milik Kusnadi. Namun petugas KPK tidak berhasil mengamankan Harun Masiku dan terdakwa. Dengan demikian, keterangan Nur Hasan yang menerangkan bahwa Nur Hasan berada di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A sampai dengan pukul 21.00 WIB setelah pertemuan dengan Harun Masiku di sekitar Hotel Sofian Jalan Cut Mutia adalah tidak benar dan seharusnya dikesampingkan.
Terkait dengan dalih bahwa saksi Nur Hasan adalah security yang jauh posisinya dari terdakwa, kami berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah dalih semata. Sebagaimana keterangan yang disampaikan saksi Cecep Hidayat yang dihadirkan terdakwa menerangkan di persidangan bahwa posisi Nur Hasan sama seperti Kusnadi sebagai salah satu staf di Rumah Aspirasi yang terbiasa melayani tamu-tamu yang berkunjung di Rumah Aspirasi. Di samping itu, berdasarkan informasi yang dapat diakses secara publik dari aplikasi Get Contact terhadap nomor telepon 0822 1368 4494 terinformasi bahwa Nur Hasan sebagai Hasan ADC Hasto, Hasan Staf Hasto ADC Sekjen, pengawal Pak Hasto PDIP. Di persidangan, baik terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa mempermasalahkan barang bukti berupa call detail record yang tidak dilakukan proses ekstraksi oleh ahli digital forensik sehingga tidak sah untuk dijadikan bukti di persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam surat tuntutan ini perlu diluruskan bahwa terhadap barang bukti berupa CDR dimaksud sebagaimana tercantum dalam barang bukti. 1. Barang bukti nomor 158 berupa satu media penyimpanan data berupa flash disk, SanDisk, Crusader Blade kapasitas 16 GB. Kemudian di mana dalam file tersebut berisi beberapa dokumen, salah satunya data-data CDR yang dikemas dan dikompres menjadi satu dalam file berformat RAR sebagai berikut. Izin majelis satu kesatuan dalam tuntutan kami. Kedua, barang bukti nomor 184 berupa dokumen elektronik yang berasal dari flash disk SanDisk Crusader Blade 64 GB milik Ginanjar Atanto di mana nilai hash SHA garis datar 1 sebagai berikut, selengkapnya juga dalam tuntutan kami, di mana dalam file tersebut berisi beberapa dokumen, data-data CDR yang dikemas dan dikompres menjadi satu dalam file berformat ZIP. Bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan proses ekstraksi oleh ahli digital forensik KPK, sebagaimana laporan pemeriksaan barang bukti elektronik forensik digital yang dibuat oleh ahli digital forensik Hafni Ferdian, terlampir sebagai lampiran BAP ahli digital forensik Hafni Ferdian dalam berkas perkara. Dengan demikian, dapat digunakan ahli pidana Dr. Muhammad Fathahillah Akbar berpendapat bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor adalah delik formil sehingga tidak dipersyaratkan akibat. Namun fakta adanya akibat akan melengkapi pemenuhan unsur tindak pidana tersebut. Meskipun akibat tidak dipersyaratkan, namun penuntut umum berkewajiban membuktikan bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan tercegah dan terintanginya penyidikan Harun Masiku. Bahwa berdasarkan bukti di persidangan diperoleh fakta penyidikan, perkara atas nama Harun Masiku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yakni penyidik tidak dapat memantau posisi Harun Masiku saat akan dilakukan tangkap tangan karena sarana untuk memantau posisi atau keberadaan Harun Masiku yaitu telepon genggam milik Harun Masiku dalam kondisi mati setelah ada perintah dari terdakwa melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL garing 3838 garing dik titik 01 titik 00 garing 23 garing 06 garing 2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa menggunakan nomor 4474013742259 mengirim pesan WhatsApp kepada Kusnadi di nomor 44745578205 memerintahkan untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 0812 19707860 sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut. Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam.
Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan kepada Kusnadi sehingga penyidik KPK melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 08111929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu, nomor 08111938888 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu, nomor 081114237 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto dengan nomor 08111929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Bahwa di persidangan terdakwa membantah menggunakan nomor 4474013742559 tersimpan sebagai istri Rejeki Hastomo yang memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 081219707860. Bantahan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu sebagai berikut. Di persidangan, Kusnadi menerangkan bahwa nomor 4474013742559 adalah milik Sekretariat DPP PDIP yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo, yang maksudnya agar mendapatkan rejeki seperti Sri Rejeki dan tidak ada hubungan dengan terdakwa. Keterangan Kusnadi tersebut tidak bersesuaian dengan bukti berupa data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atas nama Insinyur Hasto Kristianto MM dalam kartu keluarga. Izin majelis terlampir dalam tuntutan kami, di mana dalam data tersebut diketahui bahwa nama Hastomo sendiri berasal dari nama anak pertama terdakwa, yaitu Ignatius Windu Hastomo. Sedangkan Sri Rejeki adalah nama yang biasa digunakan oleh terdakwa sebagai nama profil WhatsApp seperti pada 1. Nomor kontak 447474947808 dengan nama Sri Rejeki .3.0, 2. Nomor kontak 4474013742559 dengan nama Sri Rejeki Hastomo. Di samping itu, dalam phonebook telepon genggam berisi nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki .0 tersimpan nomor telepon Mario Ekowati yang merupakan istri terdakwa dengan nama Mama. Kemudian nomor 0812-822-38009 dengan nama kontak Mama adalah milik Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Kemudian nomor 088577-6329518 dengan nama kontak Mama 1 adalah milik Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Nomor 0812-8000-8498 dengan nama kontak Mama 2 adalah Maria Ekowati sebagaimana informasi dalam aplikasi Get Contact. Fakta ini semakin menguatkan bahwa telepon genggam tersebut adalah milik terdakwa, bukan milik sekretariat sebagaimana bantahan terdakwa dan keterangan saksi Kusnadi. Dengan demikian, keterangan saksi Kusnadi yang menerangkan bahwa nomor 447401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo dan nomor 447474947808 dengan nama Sri Rejeki .0 merupakan telepon genggam milik Sekretariat DPP PDIP adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Di persidangan, saksi Kusnadi menerangkan bahwa yang dimaksudkan ditenggelamkan dalam percakapan antara terdakwa nomor 4474013742559 yang tersimpan sebagai Sri Rejeki Hastomo dengan Kusnadi nomor 445455782005 yang tersimpan dengan nama Gara Baskara adalah melarung pakaian sebagai bagian ritual yang biasa dilakukan oleh para kader PDIP yang meminta doa agar bisa menjadi anggota DPR atau yang mau menjadi bupati. Bahwa keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai berikut. Berdasarkan pendapat ahli linguistik forensik
Dr. Frans Assisi datang, kalimat ini dalam kalimat HP ini saja, dan itu dalam kalimat yang itu ditenggelamkan. Kata itu sangat jelas mengacu kata HP yang ada di atasnya dan saling berkaitan sehingga menurut ahli menjadi tidak mungkin jika kalimat di bawah muncul ditenggelamkan. Mengacu kepada pihak lain yang tidak disebutkan kepada yang lainnya. Dengan demikian kata itu pada kata yang itu ditenggelamkan jelas mengacu kepada HP, dan kalau merujuk kepada baju menjadi tidak logis atau tidak masuk akal. Dalam percakapan tersebut terdakwa memerintahkan yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain, menjadi tidak logis ketika Kusnadi menerangkan yang dimaksud itu adalah pakaian. Untuk kepentingan apa terdakwa yang merupakan seorang sekjen partai sampai mengurusi pakaian yang dikenakan stafnya setelah ritual melarung? Seberapa berharga pakaian tersebut sehingga Kusnadi diminta agar tidak sayang jika membuangnya? Bahwa sebelum ada perintah menenggelamkan, tidak ada konteks pembicaraan yang membahas mengenai ritual melarung pakaian sehingga keterangan saksi Kusnadi berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti. Bahwa kata itu yang merujuk pada telepon genggam untuk ditenggelamkan tidak bisa dipisahkan dengan kejadian saat petugas KPK akan melakukan tangkap tangan terhadap Harun Masiku, di mana terdakwa memerintahkan hal yang sama kepada Harun Masiku. Selain itu, perintah menenggelamkan telepon genggam tidak bisa dipisahkan dengan kondisi saat itu, di mana terdakwa berdasarkan barang bukti nomor 106 berupa surat panggilan nomor SPGL garing 3838 garing dik titik 01.00 garing 23 garing 06 garing 2024 tanggal 4 Juni 2024 atas nama Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi pada 10 Juni 2024 dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku. Menindaklanjuti panggilan tersebut, terdakwa melakukan langkah-langkah antisipasi dengan memerintahkan Kusnadi menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku, salah satunya dengan menenggelamkan alat komunikasi yang pernah digunakan, sehingga sampai dengan saat ini penyidik KPK tidak pernah menemukan alat komunikasi berupa telepon genggam baik yang digunakan oleh terdakwa nomor 08111 929889 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyunyu, nomor 081111 93888 tersimpan dengan nama Mas Hasto Nyu, nomor 0811142370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Mas Hasto, dan nomor 0811 929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 0812 1970 7860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Berdasarkan uraian argumentasi dan bukti-bukti tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 6 huruf C KUHP yang menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seseorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, maka dapat disimpulkan terdapat alasan tertentu yang menyebabkan saksi Kusnadi dan Nur Hasan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, yakni adanya ketidakbebasan saksi dalam memberikan keterangan karena berstatus sebagai ajudan dan pegawai pada kantor DPP PDIP atau di rumah aspirasi di mana terdakwa sebagai atasannya. Dengan demikian, keterangan saksi Kusnadi dan Nur Hasan haruslah dikesampingkan, atau dengan kata lain, fakta yang sebenarnya adalah bapak yang memberikan amanat melalui Nur Hasan dan memerintahkan Harun Masiku merendam telepon genggam serta memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya adalah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, penyidik juga menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat menemukan bukti komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Dengan dihilangkannya handphone yang berisi jejak kejahatan tersebut, maka penyidik tidak dapat merangkai fakta secara hukum terkait dengan penyidikan perkara tersangka Harun Masiku. Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara langsung maupun tidak langsung telah secara nyata mencegah dan merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Hal tersebut setidak-tidaknya dari 3 fakta utama, yakni 1. Pada tanggal 8 Januari 2020, terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya
ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. 2. Terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik. 3. Pada tanggal 10 Juni 2024 saat terdakwa menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK, terdakwa membawa handphone merek Vivo 1713 warna putih dalam kondisi kosong sebagai upaya mengelabuhi penyidik dan menitipkan handphonenya yang lain kepada Kusnadi sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Dengan demikian, kami berpendapat unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah dapat dibuktikan. 1.4 terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, di mana untuk unsur ini, untuk poin maksud tersangka, terdakwa, izin dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan rumusan pengertian di atas dan dihubungkan dengan rangkaian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang telah dibuktikan dalam persidangan ini, maka perbuatan terdakwa yakni 1. Memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK supaya terhindar dari proses hukum di KPK. 2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana tertuang dalam surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07-Dik-001/01/2020 tanggal 9 Januari 2020. 3. Oleh karena Harun Masiku tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya penyidik KPK berkoordinasi dengan Kepolisian RI untuk menetapkan Harun Masiku sebagai daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat pencarian orang, kami ulangi, daftar pencarian orang atau DPO atas nama Harun Masiku nomor R-143-01-01-01-23/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan surat daftar pencarian orang DPO atas nama Harun Masiku nomor R-5739/DT-01-01-23/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. 4. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik. Merupakan perbuatan yang secara nyata mencegah penyidikan yang akan dilakukan maupun merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07-Dik-01-01/2020 tanggal 9 Januari 2020 adalah tersangka tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa ditujukan kepada Harun Masiku yang berstatus sebagai tersangka. Dengan demikian kami berpendapat unsur terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi telah dapat dibuktikan. 1.5 Penerapan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan, di mana ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana saja. Berdasarkan teori perbarengan perbuatan dimaksud dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam pembahasan unsur tindak pidana yang kami dakwakan kepada terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan fakta sebagai berikut.
pada tanggal 8 Januari 2020 memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK supaya terhindar dari proses hukum di KPK. Pada tanggal 6 Juni 2024 memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai upaya untuk menghilangkan bukti-bukti keterlibatan dan keberadaan Harun Masiku sehingga tidak bisa ditemukan oleh penyidik, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada tanggal 6 Juni 2024 telah melakukan perbarengan atau gabungan perbuatan pidana terkait mencegah dilakukannya penyidikan dan merintangi penyidikan di mana waktu antara perbuatan yang satu dengan lainnya terpisah jauh atau berdiri sendiri sebagaimana penjelasan ahli Hoirul Huda yang dihadirkan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah dapat dibuktikan. Izin majelis dilanjutkan.